Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, khususnya kaum muslimin wal muslimat yang melihat dan mendengar YouTube ini. Di sini saya akan membahas tentang pengertian gaib, di mana selama ini kita tahu dan kita meyakini adanya gaib. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Bil ghaibi berarti kita harus meyakini adanya tentang gaib. Mengerjakan sholat dan menginfakkan sebagian harta atau rezeki di jalan Allah. Karena rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita terima setiap hari, setiap menit, setiap jam adalah pemberian dari Allah. Kita harus mensyukurinya. Dan di sini kita akan melihat apa arti daripada pengertian daripada gaib itu sendiri. Sebetulnya kita tahu dan kita meyakini bahwa gaib bisa kita rasakan, tapi kita tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Oleh karena itu, marilah kita mengetahui di dalam ilmu gaib di sini apa artinya gaib. Di sini menyibak tentang mempelajari adalah gaib. Artinya seperti kita ketahui perwujudan setan, jin, iblis, dan lain-lain selama yang kita tahu. Yang sering mengganggu ketentraman di dalam kita mengarungi kehidupan ini. Bagaimana wujud iblis, jin, setan, itu kemudian banyak lagi yang bilang sangat mengerikan, yang saya mengatakan sangat mengerikan. Tetapi justru orang-orang itu belum paham tentang semua wujud itu. Sebetulnya wujud-wujud semua yang dikatakan sangat mengerikan dan seram, semuanya ada di dalam jiwa dan raga kita semua, yang semuanya menyatu di dalam nafsu manusia. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui dan mempelajari wujud ilmu yang sering kita dengar yang disebut hodam. Kalau orang Jawa Barat itu namanya kadam. Nah, apa disebut hodam itu? Hodam-hodam yang sudah tersimpan di dalam tubuh manusia itu sendiri-sendiri. Hanya saja setiap manusia masih belum tahu bagaimana wujud kodam saudaranya yang gaib dan rupa wujudnya sama dengan orang itu sendiri. Ada beberapa cara untuk bisa mengetahui atau memunculkan hodam itu di dalam diri kita itu.
Pada zaman dahulu sudah banyak dipelajari dari seorang guru kepada murid-muridnya. Hanya sebatas secara lisan, bukan tertulis. Jadi hanya diterima dari yang ditangkap oleh telinga, selanjutnya tersimpan di dalam hati kita. Dan cara-cara menyampaikan atau mengajarkan hanya di tempat-tempat yang sepi supaya tidak ketahuan oleh orang lain. Cara guru mengajarkan itu dinamakan mejang. Nah, jadi kalau zaman dulu tuh disebut dengan mejang. Dan diterima oleh muridnya sebagai amalan-amalan atau petuah-petuah saja. Lalu kemudian kira-kira sejak 1500 tahun Masehi sampai tahun 1600 Masehi, mulai ada mantra-mantra yang sudah dibukukan atau tercatat, tetapi dicatat di daun lontar, memakai bahasa Jawa atau aksara Arab. Dengan maksud agar catatan-catatan itu sebagai pengingat, sebagai peninggalan adat budaya Jawa pada khususnya, sampai sekarang pun semakin banyak buku-buku atau catatan itu semembar seluruh dan menyebar ke seluruh Indonesia, baik catatan baru maupun lama, yang telah diperbaharui, dan semua merupakan rangkuman dari wejangan para guru itu sendiri, orang tua, dan semua rangkuman itu dinamakan ilmu gaib, pecahan dari ilmu laduni. Jadi orang tua dulu merangkum yang dinamakan dengan ilmu gaib, pecahannya dari ilmu laduni. Ilmu ini sebagai pelengkap perjalanan hidup kita yang merupakan pembiasaan sifat-sifat utusan Allah, baik itu jin, iblis, setan, malaikat, nabi, dan lain-lain, yang semuanya menyatu di dalam nafsu manusia itu sendiri. Hanya wujudnya kebanyakan orang tidak bisa melihat. Oleh karena itu, dengan adanya ilmu ini, insya Allah wujud itu akan kelihatan, tinggal khodam mana yang mau disenangi atau ditampakkan, yang bisa mendampingi diri Anda sendiri. Kita semua masih menghargai kenyataan hidup, sebab hidup itu mempunyai sifat lahir dan batin. Dari dua sifat itu kita bisa menuju langkah sempurna hidup, yaitu bahagia. Pengertian itu semua hampir dialami semua umat manusia yang hidup di bumi. Hanya cara-caranya yang berbeda-beda. Ada yang insaf dan ada yang tidak insaf atau lupa. Para ahli kebatinan sengaja mengerjakan melalui kekuatan batinnya yang dinamakan kekuatan gaib. Ilmu ini sebagai sarana memohon kepada Allah yang disebut sebagai kumpulan doa yang bisa menjadi wujud karena Allah penuh rahman dan rahim. Seperti itu sebetulnya inti kekuatan batin yang berdasarkan logika yang dari liku-liku kehidupan untuk mencari jati diri budi, seperti rasa intinya berlian
dan yang tidak mau mengerti dan mempelajari kebatinan seperti tidak mau atau belum kenal atau menganggap daya kekuatannya batin kurang masuk akal. Sebetulnya kesimpulan seperti itu kurang benar. Dan benar sebabnya ada peribahasa yang mengatakan bahwa seseorang yang tidak akan ngeresah atau ngesulok atau bahasa Jawanya, dan semua itu bukanlah hanya ada nilai sugesti, tetapi merupakan pembiasaan bahwa kekuatan kita di samping yang nyata ada kekuatan yang gaib yang dinamakan doa. Dan doa itu harus menjadi kenyataan. Semoga saja pedoman ilmu ini sangat berguna bagi Anda yang mempelajari bisa bertemu dengan hodam-hodam yang wujudnya sama dengan diri Anda maupun orang lain. Sampai-sampai seperti para utusan Allah, baik nabi, wali, ulama, kiai, iblis, jin, dan lain-lain, dan semuanya itu sebetulnya sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Hanya tinggal memunculkan atau mewujudkan atau menampakkan di hadapan diri Anda sendiri. Demikianlah sepintas tentang pengertian daripada apa itu yang disebut dengan gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.